Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat kelas 10 PK, kita kembali lanjutkan pembahasan mustalahul hadis, ilmu yang berkaitan tentang hadis Nabi SAW. Kita langsung kepada pembahasan bagian B, tentang apakah hadis sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah mencakup semuanya atau belum. Makanya pertanyaannya seperti ini. Hal istau'aba as-sahiha awil tazamahu. Apakah kedua hadis sahih itu sudah mencakup semua hadis sahih? Pertanyaan seperti itu, makanya disebutkan di sini lam yastau'ib al-Bukhari wa Muslim as-sahiha. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan semua hadis sahih fi sahihaihima, di dalam dua kitab mereka. Kita lihat apa dalilnya? Dalilnya perkataan Imam Bukhari sendiri. Beliau mengatakan, ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha. Tidaklah aku memasukkan di dalam kitabku, yaitu al-jami' as-sahih, kitabnya Sahih Bukhari namanya, illa ma sahha, kecuali yang sahih, yang benar-benar sudah melewati syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang sangat ketat. Wa taraktu minas sihahi lihalit tuli, dan aku meninggalkan atau tidak mencantumkan hadis-hadis sahih sisanya karena khawatir apa? Karena khawatir kepanjangan, atau karena khawatir terlalu banyak hadis-hadis yang dicantumkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi kitab-kitab atau hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah hadis yang paling sahih daripada hadis yang sahih yang sudah diketahui oleh Imam Bukhari. Imam Muslim mengatakan, laisa kullu syai'in 'indi sahih wada'tuhu hahuna. Tidak semua hadis yang menurut aku itu sahih aku cantumkan di kitab sahihku ini. Innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Tetapi aku mencantumkan hadis di dalam kitab sahihku ini, kata Imam Muslim, itu hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh para ulama. Jadi kalau misalnya hadis tersebut hanya disahihkan atau hanya disepakati kesahihannya oleh satu ulama, dua ulama, tiga ulama, atau empat ulama, maka belum dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Tapi ini hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh para ulama, baru beliau mencantumkan hadis tersebut di dalam kitab Sahih Muslim. Terus pertanyaannya, kalau begitu berapa banyak hadis sahih yang belum tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Makanya disebutkan di sini, qala al-Hafidz, ada dua pendapat. Hal fatahuma syai'un katsir aw qalilun minas sahih. Apakah banyak hadis sahih yang belum tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Hal fatahuma syai'un katsir aw qalil minas sahih. Apakah banyak yang belum tercantum, hadis-hadis sahih yang belum tercantum hadis-hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Qala al-Hafidz Ibnu al-Akhram, ada dua pendapat di sini, lam yafuthuma illal qalil. Kata Al-Hafidz Ibnu al-Akhram mengatakan, yang tidak tercantumnya itu tinggal sedikit. Jadi kebanyakan hadis sahih itu sudah tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi yang benarnya adalah yang mana? Pendapat yang kedua, was-sahih annahu fatahuma syai'un katsir. Yang benarnya adalah banyak yang belum tercantum hadis-hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Buktinya apa? Perkataan Imam Bukhari sendiri, beliau mengatakan, faqad nuqila 'anil Bukhari, telah dinukilkan dari Imam Bukhari, annahu qala, bahwa beliau berkata, wa ma taraktu minas sihahi aktsar. Dan hadis-hadis sahih yang tidak aku cantumkan di dalam Sahih Bukhari itu lebih banyak. Perkataan berikutnya adalah apa? Ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih.
Aku menghafal 100.000 hadis sahih. Masya Allah ya. Ini para ulama keberkahan hidupnya, keberkahan ilmunya jauh sekali daripada kita semua ya. Kita untuk menghafal Arba'in Nawawiyah saja susahnya minta ampun. Masya Allah. Memang pada zaman sekarang qalla al-ilmu wa kathurul kalam. Banyak sedikit ilmu tapi banyak bicara. Ya. Tapi para ulama zaman dahulu Masya Allah hafalan mereka banyak tapi bicaranya sedikit. Ya. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa kita masih banyak menyanyiakan kehidupan kita, belum bisa sempurna untuk mengerahkan semua daya upaya kita untuk benar-benar mencari ilmu agama. Ya. Wa mi'atai alfi hadisin, dan beliau bukan hanya menghafal hadis sahih, beliau justru menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Maka kita bisa bandingkan berapa banyak hadis yang tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, supaya bisa membandingkan dengan jumlah hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari. Disebutkan yang bagian D, kam iddatul ahadis fi kulli minhuma. Berapa jumlah hadis masing-masing dari setiap dua kitab ini? Di dalam Sahih Bukhari terdapat 7,000 wa mi'atani ya wa khamsatun wa sab'una hadisan bil mukarrarah. Di dalam Sahih Bukhari ada 7.275. 7.275 hadis, itu pun ada hadis yang diulang-ulang dalam bab-bab tertentu. Kalau hadis yang diulang-ulang itu dibuang, maka jumlahnya adalah 4,000. Wa bihadzfil mukarrarah, kalau yang diulang-ulang itu dibuang, maka jumlahnya itu adalah 4.000 hadis. Bayangkan Imam Bukhari itu baru mengeluarkan 4.000 hadis, padahal hafalan beliau itu adalah 100.000 hadis. Kira-kira masih ada sisa berapa dari hafalan beliau yang belum tertuangkan hadis sahihnya di dalam kitab Sahih Bukhari? 100.000 kurangi 4.000 hadis. Ya, kira-kira berapa? 100.000 kurangi 4.000 hadis. Ya. 100.000 kurangi 4.000. Ya. 90. Ya. 96.000. Ya. 96.000 masih ada ya hadis sahih yang belum dicantumkan oleh Imam Bukhari ya di dalam kitab sahihnya, berarti masih banyak. Di dalam Sahih Muslim ada berapa? Isna asyara alfan bil mukarrar, ada 12.000 hadis ya dengan diulang-ulang. Wa bihadzfil mukarrar nahwu 4,000. Tanpa ya, kalau yang diulang-ulangnya itu dibuang berarti jumlahnya adalah 4.000 hadis, sama seperti Sahih Bukhari. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya masih banyak hadis-hadis sahih yang belum tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana kita bisa menemukannya? Nah, ya. Maka aina najidu baqiyatal ahadits as-sahihah allati fatat al-Bukhari wa Musliman? Nah, di mana kita bisa mengetahui sisa atau bisa menemukan sisa-sisa hadis sahih yang tidak tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Maka kita bisa menemukannya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, terus Sahih Ibnu Hibban, terus di Mustadrak Al-Hakim, dan di Sunan Al-Arba'ah. Sunan Al-Arba'ah itu adalah 4, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Hibban, wa Sunan Ad-Daraqutni wal Baihaqi. Nah, bahkan ada juga ulama yang mencantumkan semua hadis sahih dan itu menjadi ensiklopedia tersendiri. Nah, di antaranya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti beliau membuat kitab Al-Jami' Al-Kabir. Ya. Ini mencantumkan semua hadis sahih yang tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan mencantumkan juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Setelah itu kalau Al-Jami Al-Kabir itu disusunnya per abjad. Nah, lalu dibuat lagi oleh Imam Taqiyuddin Al-Hindi kalau tidak salah di dalam kitabnya Al-Kanzul Ummal. Itu disusun per bab. Nah, semuanya adalah hadis sahih. Dan kalau kita ingin ditanya berapa jumlah hadis sahih, maka kita harus tahu jumlah hadis sahih yang ada di dalam kitab Kanzul Ummal. Itulah jumlah yang paling mendekati yang benarnya, jumlah hadis sahih secara keseluruhan. Nah, itu ikhwan dan akhwat, pelajaran kita kali ini semoga ada manfaatnya dan lebih memotivasi kita untuk benar-benar belajar ilmu agama, wabil khusus, secara khususnya adalah ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan ucapan kafaratul majalis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.